Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Kartini Apriliana Malayo dengan NPM 1211-4201-210104 dari kelas B. Saya mahasiswa dari program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas tentang apa yang sudah saya pelajari pada buku Tradisi dan Kebudayaan Nusantara, yaitu pada bab 7, Pesantren Literasi Pegon dan Kaderisasi Ulama di Jawa abad 19, Sejarah Kiai Soleh Darat dalam mencetak pemimpin agama dan masyarakat. Ada 3 poin penting yang akan saya bahas di saat ini, yaitu yang pertama, apa yang dibahas dalam bab ini. Dalam bab ini, pembahasan dimulai dengan Kiai Soleh Darat, tokoh ulama besar yang memainkan peran penting dalam transformasi sosial keagamaan di Jawa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Beliau telah melahirkan tidak sedikit ulama di Jawa yang kelak menjadi tokoh pemimpin dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Telah tercatat bahwa sejumlah ulama besar di Indonesia pernah berguru di Kiai Soleh Darat. Para ulama hasil didikan Kiai Soleh Darat dikenal sebagai ulama nasionalis. Artinya, selain sebagai pemimpin agama, mereka juga tokoh pejuang bagi bangsa Indonesia. Secara kebudayaan, para ulama didikan Kiai Soleh Darat juga dikenal tidak anti tradisi Jawa, melainkan senantiasa mempertemukan antara nilai-nilai Islam dengan khasana budaya Jawa. Dengan kata lain, berusaha menerjemahkan ajaran-ajaran Islam yang global ke dalam tradisi Jawa yang lokal. Pada 1880 Setibait, Kiai Soleh Darat mendirikan pondok pesantren di Kampung Melayu Darat, Semarang, yang kemudian dikenal dengan Pesantren Darat sebagai tempat pengembelengan para ulama sekaligus pusat pendidikan masyarakat. Pesantren inilah yang kemudian menjadi basis aktualisasi dan penerjemahan nilai-nilai Islam ke dalam khasana budaya Jawa. Selain itu, pesantren ini pula menjadi pusat para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada abad ke-20. Kiai Soleh Darat juga bergerak di bidang literasi dengan melahirkan sejumlah karya berupa kitab-kitab pegon, beraksara Arab dengan bahasa Jawa. Kitab ini umumnya mengulas soal tafsir, fikih, dan tasawuf. Dipilihnya aksara pegon oleh Kiai Soleh Darat bukan tanpa alasan. Tidak lain supaya masyarakat Jawa yang saat itu masih tergolong awam soal Islam bisa memperdalam pengetahuannya tentang Islam. Selain itu, aksara pegon ini juga merupakan strategi untuk mensiasati rezim kolonial, mengingat saat itu pemerintah kolonial Belanda melarang diterjemahkannya teks-teks Arab ke dalam bahasa Jawa. Kiai Soleh Darat dan gerakan intelektualnya. Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani yang lebih populer dengan Kiai Soleh Darat. Sejak kecil, Soleh sudah terlihat karakternya sebagai pecinta ilmu. Hal ini ditunjukkan dengan ketekunannya untuk nyantri kepada kiai-kiai di berbagai daerah di Jawa Tengah sebelum akhirnya meneruskan belajarnya ke Mekah. Di Mekah, Kiai Soleh Darat melanjutkan belajarnya kepada para ulama setempat. Ketika belajar di Mekah, ia diperkirakan satu angkatan dengan para ulama Nusantara lainnya seperti K.H. Cholil Bangkalan Madura, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Khatib Minangkabawi. Setelah belajar sekian lama di Mekah, Kiai Soleh pun lahir sebagai ulama besar di Tanah Suci. Kiai Soleh Darat kemudian pulang ke tanah air. Singkat kata, saat kembali ke Jawa, itulah Kiai Soleh Darat kemudian mendirikan pesantren di Kampung Melayu Darat, Semarang. Setelah menetap di Darat, inilah ia kemudian memimpin dan menjadikan pesantren sebagai basis perjuangannya. Di situ, ia mengembleng kader-kader ulama dan mendidik masyarakat. Di pesantrennya ini pula, ia melahirkan karya-karya besar beraksara pegon yang tersebar di berbagai daerah di Jawa, terutama di kawasan Pantura. Kaderisasi ulama dan karya kitab pegon. Kiai Soleh Darat membangun dan mengembangkan pesantren sebagai basis perjuangannya untuk mendidik dan mencerahkan masyarakat di Kampung Melayu Darat dan sekitarnya. Pengajaran Kiai Soleh Darat kepada masyarakat sekurang-kurangnya meliputi 3 hal. Pertama, amalia sosial,
kedua amalia ritual, dan yang ketiga adalah saada atau kebahagiaan. Memasuki abad ke-19, seperti kata Rick Leves, sesungguhnya telah muncul fenomena kultural di dalam alam masyarakat Jawa, yaitu terjadinya perpaduan identitas dan budaya Jawa dengan Islam yang disebut sintesis mistik dengan kondisi masyarakat Jawa yang secara kultural keagamaan telah digambarkan Rick Leves itu, maka sangat tepat jika Kiai Soleh Darat memadukan syariat dan tasawuf dalam melakukan dakwah dan pendidikan keislaman di dalam masyarakat Jawa. Para ulama dan kiai yang telah berguru kepada Kiai Soleh Darat ketika telah menjadi pemimpin masyarakat, santri dan pengikutnya rata-rata tidak mempertentangkan nilai-nilai Islam dengan budaya Jawa. Justru sebaliknya, para kiai dan ulama yang dikaderkan oleh Kiai Soleh Darat tercatat sebagai pemimpin-pemimpin agama sekaligus pemimpin budaya. Selain ahli di bidang agama, mereka juga mengetahui tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat. Adat istiadat dan tradisi Jawa yang sekiranya bertentangan syariat tidak sepenuhnya digusur, melainkan cukup diubah isinya, sementara bentuknya tetap seperti semula. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu pembahasan mana yang penting atau menarik dari bab yang dibaca. Pembahasan yang menarik atau penting yaitu Kiai Soleh Darat memilih untuk menulis kitab-kitabnya itu dalam bentuk pegon, selain disesuaikan dengan situasi masyarakat Jawa, juga dikaitkan dengan situasi sosial politik Jawa pada abad ke-19. Memang Kiai Soleh Darat bukan ulama yang merintis penulisan kitab beraksara pegon, sebab sebelum Kiai Soleh Darat sudah banyak ulama Nusantara yang pulang dari Mekah menulis kitab dengan aksara Melayu Jawi atau berbahasa Melayu dengan aksara Arab yang umumnya muncul sekitar abad 14 sampai 23. Dalam hal ini, peran Kiai Soleh Darat sesungguhnya adalah mengembangkan tradisi pegon yang telah dirintis oleh para ulama Nusantara sebelumnya. Dan terakhir, poin yang ketiga, apa pikiran kritis kita sebagai pembaca? Seperti yang dibahas pada poin yang pertama, Kiai Soleh Darat tidak hanya mengajarkan ilmu tentang ajaran agama Islam saja, tetapi juga dengan tetap menjaga budaya Jawa. Gerakan pendidikan Kiai Soleh Darat melalui pesantren dan gerakan literasi pegon melahirkan tokoh-tokoh di bidang agama, bidang sosial, dan kebangsaan. Kiai Soleh Darat mengajarkan agar kiranya ajaran agama dan budaya harus sejalan dan tidak boleh dipisahkan. Demikian pembahasan saya terkait dengan pesantren, literasi pegon, dan kaderisasi ulama di Jawa abad 19, sejarah Kiai Soleh Darat dalam mencetak pemimpin agama dan masyarakat. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan shalom.